Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manuel Neuer samai rekor nirbobol Oliver Kahn. Manuel Neuer menorehkan pencapaian baru saat Bayern Munich menang atas Augsburg. Neuer berhasil menjaga gawangnya tak kebobolan saat Bayern menang 1-0 atas Augsburg di WWK Arena. Pencapaian clean sheet Manuel Neuer kali ini juga terasa spesial lantaran dirinya berhasil masuk buku rekor Bundesliga. Ya, pemain 34 tahun itu kini menjadi salah satu pemain dengan jumlah clean sheet terbanyak di Liga Jerman. Neuer kini sudah mencatatkan 196 clean sheet selama 14 tahun berkarir di Bundesliga. Jumlah tersebut menyamai rekor yang sebelumnya ditorehkan Oliver Kahn. Alaba disarankan bertahan di Bayern. Kontrak Alaba di Bayern habis pada akhir musim ini. Pemain 28 tahun itu kabarnya tidak mau memperpanjang kontraknya di Allianz Arena dan mau mencari klub baru. Madrid sejauh ini menjadi klub yang paling dikaitkan dengan Alaba. Isu transfer Alaba dan Madrid turut menjadi sorotan Frank Ribery. Mantan bintang Bayern itu menyarankan ex-rekan setimnya tersebut untuk tak pindah ke Santiago Bernabeu dan bertahan di Die Roten. Sergio Aguero positif COVID-19. Manchester City masih harus bersabar untuk menyaksikan comeback Sergio Aguero. Aguero malah positif COVID-19 di tengah proses pemulihan cedera. Sergio Aguero sebelumnya sudah menjalani isolasi mandiri setelah melakukan kontak dekat dengan kasus yang terkonfirmasi. Penyerang 32 tahun itu kemudian melakukan tes dan memastikan dirinya terpapar virus corona. Ini jadi kemunduran dalam proses pemulihan cedera Sergio Aguero. Ia baru tampil 9 kali di seluruh ajang musim ini karena diganggu cedera hamstring dan juga lutut. Main di Liga Super Eropa, klub dan pemain dihukum berat. FIFA menentang keras ide soal Liga Super Eropa. Wacana Liga Super Eropa berhembus lagi setelah dua klub besar, Real Madrid dan Juventus, saling bertemu yang diwakili para presidennya. Liga Super Eropa adalah ide dari Perez agar klub-klub top Eropa makin mendapat banyak pemasukan. Namun ide ini juga banyak ditentang karena akan makin menjauhkan jarak finansial antara klub besar dan klub biasa. Maka dari itu FIFA melarang keras adanya Liga Super Eropa ini. Bahkan FIFA akan memberikan sanksi bagi para pemain yang nekat tampil jika Liga Super Eropa benar-benar terwujud, yakni dilarang tampil di kompetisi resmi di bawah naungan FIFA. City lagi on fire, De Bruyne dan Walker malah cedera. Kabar buruk untuk Manchester City yang lagi on fire. Dua pemain andalannya, Kevin De Bruyne dan Kyle Walker, malah cedera. Cedera itu didapat keduanya saat membela City saat menghadapi Aston Villa di Etihad Stadium. Walker harus ditarik keluar pada pergantian babak. Walker mendapat cedera kaki karena bertabrakan dengan Jack Grealish. Sementara De Bruyne mendapat cedera otot sehingga harus diganti pada menit ke-60. Kondisi keduanya tentu bikin manajer City Pep Guardiola khawatir karena tenaga mereka sangat dibutuhkan. Arsenal tertarik angkut Martin Odegaard dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan mulai mendekati Real Madrid untuk meminjam gelandang asal Norwegia Martin Odegaard. Menurut laporan dari Sky Sport, pemain berusia 22 tahun tersebut berharap dapat dipinjamkan ke klub lain bulan ini demi mendapatkan waktu bermain reguler, dan para petinggi Real Madrid saat ini sedang mempertimbangkan proposal terbaru dari klub London tersebut. Brendan Rodgers cocok gantikan Frank Lampard di Chelsea. Masa bakti Frank Lampard sebagai manajer Chelsea tampaknya berakhir dalam waktu dekat. Rumor soal pengganti mulai menghiasi laman-laman media Inggris. Salah satu yang dijagokan sebagai pengganti adalah manajer Leicester City, Brendan Rodgers. Tekanan hebat mulai dirasakan Frank Lampard. Kekalahan 0-2 dari Leicester City pada tengah pekan lalu menjadi penyebabnya. Brendan Rodgers pernah mengasuh tim Chelsea U18 dan reserve pada 2004 hingga 2008. Ia tentu mengenal dengan baik kultur klub asal London Barat itu.
Belum lagi, Rodgers dikenal sebagai salah satu manajer yang gemar memainkan sepak bola menyerang. Cornellà versus Barcelona, Barça susah payah lolos ke babak 16 besar. Barcelona bertandang ke Nuevo Municipal de Cornellà pada laga babak 32 besar Copa del Rey. Blaugrana membuang-buang sejumlah peluang sepanjang 90 menit, termasuk 2 penalti dari Miralem Pjanic dan Dembele yang ditepis kiper. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan. Dembele menebus kegagalan penaltinya dengan gol di menit ke-92. Disusul gol dari Bright White pada menit ke-120. Gol do Barcelona, Pedri cede para Bright White fazer o golo. Kemenangan ini meloloskan Barcelona ke babak 16 besar Copa del Rey. Di pertandingan lainnya, UD Ibiza kalah 1-2 dari Athletic Bilbao. Eibar versus Atletico Madrid, penalti menangkan Los Colchoneros. Bermain di Estadion Municipal de Ipurua, Eibar bisa unggul lebih dulu di awal laga. Gol penalti Marko Dimitrovic membawa mereka unggul 1-0. Up he steps and he scores and Eibar have the lead. Namun Luis Suarez bisa menyamakan skor 5 menit jelang istirahat. And he almost got onto the loose ball. Suarez did, and Suarez has put Atletico Madrid back into. Dan kemudian striker Uruguay itu kembali menjebol gawang Eibar lewat penalti di menit ke-87. Suarez against Dimitrovic over the top of the goalkeeper. Skor 2-1 bertahan. Kemenangan membuat Atletico masih nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 44 poin dari 17 laga. Sementara Eibar tertahan di posisi 15 dengan baru mengkoleksi 19 poin. Di pertandingan lainnya, Valencia bermain imbang 1-1 dengan Osasuna. Liverpool versus Burnley, The Reds takluk 0-1. Pada laga Liverpool versus Burnley yang dihelat di Anfield, Liverpool tampil dominan dengan melepaskan 27 items, tetapi hanya 6 yang on goal. Sementara Burnley punya 4 items on target dengan 1 diantaranya jadi gol dari titik putih yang dibuat Barnes ketika laga kurang dari 10 menit. Barnes with it against him. He scores! Gone beyond his dive. Kekalahan ini membuat Liverpool tertahan di posisi keempat klasemen dengan 34 poin, sedangkan Burnley naik ke posisi ke-16 klasemen dengan 19 poin dari 18 laga. Catatan 68 laga unbeaten Liverpool di Anfield akhirnya terhenti di tangan Burnley. Rekor tak terkalahkan selama 68 pertandingan yang ditorehkan Liverpool ketika bermain di kandang akhirnya terhenti usai The Reds menyerah 0-1 dari Burnley di Anfield Jumat 22 Januari. Sebelum Burnley, tim terakhir yang sukses mengalahkan Liverpool di Anfield dalam laga Premier League adalah Crystal Palace, yakni dengan skor 2-1 pada 23 April 2017 silam. Liverpool pun sementara harus mengubur ambisi mereka memecahkan rekor unbeaten dalam 86 laga kandang di Premier League yang dicatatkan Chelsea pada 2004 hingga 2008 silam. Lazio lolos ke perempat final Coppa Italia berkat gol bunuh diri pemain Parma. Lazio menyambut Parma dalam babak 16 besar Coppa Italia 2020-2021. Laga berlangsung di Stadion Olimpico Jumat 22 Januari. Si Elang menang tipis dengan skor 2-1. Lazio membuka keunggulan di menit ke-23 melalui gol Marco Parolo. Namun di menit ke-83 Parma berhasil menyamakan skor melalui Valentin Mihala. Lazio dinyatakan meraih kemenangan pada menit ke-90 melalui gol bunuh diri Simon Colombi. Kemenangan ini membuat Lazio lolos ke babak 8 besar dan bersiap menghadapi Atlanta pada 27 Januari mendatang. Andrea Conti resmi ke Parma. Seperti yang sudah diprediksikan oleh banyak pihak, Andrea Conti sekarang telah resmi menjadi pemain Parma.
Setelah berhasil merampungkan negosiasi dengan AC Milan, Parma mengeluarkan pengumuman melalui akun media sosial resmi mereka. Bagi Conte, Parma adalah kesempatan baginya untuk kembali bermain secara reguler. Cedera memang telah mengganggu kiprahnya bersama Rossoneri pada masa lalu, namun hal tersebut untuk sekarang seharusnya sudah bisa dilupakan. Kedatangan Conte akan memberikan harapan baru bagi Parma, mengingat mereka sekarang berada di peringkat 19 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 13 poin dari 18 pertandingan. Wasit yang beri kartu merah Messi dinilai juga harus dihukum. Sudah sepekan berlalu, insiden kartu merah Lionel Messi di final Supercopa de España masih saja dibicarakan. Wasit yang memimpin duel Barcelona versus Athletic Bilbao itu dinilai perlu diselidiki. Sebuah pertanyaan dilontarkan oleh Jaume Roures, salah satu analis sepak bola Spanyol. Dia setuju Messi layak di kartu merah, tetapi di saat yang sama, Roures pun mempertanyakan kualitas Manzano sebagai wasit. Roures pun punya argumen kuat. Menurutnya, Messi tidak akan sampai frustasi dan membuat pelanggaran fatal. Demikian jika sebelumnya tidak terus diganggu pemain Bilbao. Nyaris sepanjang laga, Messi selalu menerima tackle-tackle kasar dari pemain Bilbao, tetapi wasit Manzano bergeming. Menurut Roures, andai wasit bersikap lebih tegas dan melindungi Messi, seharusnya insiden jotosan itu tidak perlu terjadi. Legenda Barcelona ini malah kompori Messi pindah ke PSG. Legenda Barcelona Rivaldo justru memberikan dorongan kepada Lionel Messi untuk cabut dari Camp Nou dan pindah ke PSG. Pasalnya ia yakin di PSG, Messi akan merasa nyaman. Pertama, karena kehadiran Mauricio Pochettino yang sama-sama berasal dari Argentina, dan kedua, ada mantan rekannya yakni Neymar. Selain itu, Rivaldo juga mengatakan Lionel Messi tak bakal kesulitan bersinar di Ligue 1. Pasalnya, level liga tersebut lebih rendah ketimbang La Liga, sehingga Messi tak perlu ngoyo tiap kali bermain. Dengan demikian, kondisi fisiknya tetap bugar untuk bermain di Liga Champions. Posisi Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid masih aman. Posisi Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid dikabarkan masih aman meski baru saja membuat El Real tersingkir dari Copa del Rey. Para petinggi El Real dikabarkan masih memberikan kesempatan bagi Zidane hingga musim ini selesai. Meski akhir-akhir ini Madrid tampil jauh di bawah standar, para petinggi klub tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan soal Zidane. Mereka menyadari benar klub membutuhkan pembenahan dan proyek baru, tetapi pemecatan Zidane di tengah musim bukanlah langkah tepat. Joseph Bican diklaim cetak 821 gol, Cristiano Ronaldo belum jadi pesepak bola tertajam. Polemik soal pemecahan rekor gol Cristiano Ronaldo kembali mengemuka. Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko mengklaim Ronaldo belum memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah milik Joseph Bican. Sebab Joseph Bican total mengkoleksi 821 gol. Itu berarti Cristiano Ronaldo masih membutuhkan minimal 62 gol lagi untuk melewati catatan milik Joseph Bican. Klaim soal banyak-banyakan mencetak gol tersebut tidak perlu terjadi seandainya ada pencatatan yang rapi. Cristiano Ronaldo beruntung hidup di masa modern sehingga catatan gol-golnya terdokumentasi dengan rapi. Soal kontrak baru, Wijnaldum, silakan tanya Liverpool. Georginio Wijnaldum masih terus dispekulasikan masa depannya sampai saat ini. Terkait kontrak barunya, Wijnaldum lagi-lagi menyerahkan kepada Liverpool. Padahal pembicaraan kontrak diklaim sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu dan belum menunjukkan titik terang. Persoalan gaji dan durasi kontrak disebut masih jadi penghalang. Nah, hal inilah yang lantas membuat masa depannya terus dispekulasikan. Barcelona kabarnya siap menikung Liverpool jika tak kunjung mencapai kata sepakat dan kehilangan Wijnaldum akan sangat merugikan. Van Dijk mulai latihan intens. Latihan intens Virgil van Dijk memunculkan spekulasi kalau si pemain bisa comeback lebih cepat. Bahkan dalam 2 pekan terakhir latihan di Dubai, Van Dijk sudah mulai bermain dengan bola sedikit demi sedikit. Perkembangan terbaru, Van Dijk seperti tidak khawatir soal kondisi lututnya saat berlatih di atas sepeda statis di gym, seperti diunggah di akun Instagramnya Kamis 21 Januari. Terkait kondisi Van Dijk saat ini, klub tidak mau berspekulasi. Klub hanya ingin Virgil van Dijk konsentrasi untuk memulihkan cedera lututnya dan tidak perlu berpikir untuk buru-buru bermain.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!